Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat. Hidup harus bergairah. Mengapa saya katakan hidup harus bergairah? Bergairah menyongsong hari depan di mana Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyediakan rencana-rencana yang hebat dalam hidup saudara dan saya. Kita selalu ingat firman Tuhan mengatakan masa depan yang penuh harapan. Teruslah berharap kepada Kristus, maka Dia tidak akan pernah mengecewakan hidup saudara dan saya. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 11, 12, dan 13. Saya akan coba bacakan satu-satu ayat buat saudara untuk kita renungkan bersama. Di dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Bapa di surga dalam Kristus Yesus. Dikatakan kita memandang hidup kita ini bahwa telah mati bagi dosa. Jadi tidak ada lagi tempat dosa dalam hidup saudara dan saya. Yang ada adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang harus saudara dan saya maksimalkan agar dunia boleh melihat ada perbedaan orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan dengan orang yang masih mencari keselamatan. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Tubuh ini memang fana, saudara. Nanti mati dikubur, hancur menjadi debu kembali ya. Jadi tidak boleh lagi tubuh yang fana ini dikuasai oleh dosa. Lanjut, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tubuh yang fana ini lemah. Karena di bagian lain dikatakan roh penurut, daging lemah. Di bagian lain juga, Paulus mengatakan bahwa yang kupikirkan, yang ingin saya kerjakan yang baik, tetapi mengapa yang jahat saya lakukan? Ini bukti bahwa ketika kita tidak menjaga ya, memaintain tubuh yang fana ini dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka jiwa kita mudah goyah. Sehingga sulit rasanya kita memenangkan pertandingan hidup di dunia yang keras ini. Jadi kembali ke ayat 11-12 tadi dikatakan, kita sudah dibebaskan dari dosa. Jangan sampai tubuh ini kembali kepada dosa, tetapi lakukanlah semua yang baik, yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir, ayat 13 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Pengulangan yang sangat luar biasa. Tubuh ini jangan dipakai lagi atau jangan lagi mau menyerah oleh kelaliman-kelaliman yang selalu ditawarkan kepada hidup saudara dan saya oleh dunia ini. Dan waktu ketika dia menawarkan dosa, wow, ada sesuatu yang sepertinya enak banget dalam hidup ini. Tapi ingatlah, itu hanya sesaat dan setelah itu kita akan menyesal seumur hidup kita. Mari kita yang sudah dibenarkan, ditebus dari dosa, jaga tubuh kita. Jangan sampai kita jatuh lagi kepada kehidupan yang lama. Saya lanjutkan lagi, tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Dan pada akhirnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma ini, setelah tubuh kita sebelum mengenal Kristus kita serahkan kepada kelaliman, kepada dosa, kepada dunia, maka saat ini kita harus berani mengubah semua pandangan hidup kita, paradigma kita, bahwa dunia yang begitu luar biasa tidak akan pernah sanggup lagi menarik kita kepada kehidupan yang lama. Mengapa? Karena ketika kita sudah sadar, kita dibebaskan, dimenangkan dari dosa, lalu kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahkan saya katakan sebagai tameng kita untuk menahan serangan-serangan si lawan, lebih keren lagi. Kalau kita saat ini berdoa dan bilang, Tuhan, inilah tubuhku, pakailah sebagai senjata kebenaran. Saya percaya ketika saudara dan saya mau melakukan itu, Tuhan Yesus pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya, untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas atau amanat agung yang ada pada diri kita masing-masing. Tetap semangat, jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Ingat, endless love, cinta Tuhan kepada kita tidak pernah berakhir, akan selalu ada selama-lamanya sampai kesudahan zaman. Saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.